فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واجعل المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak anggota jamiah Yasin dan Tahfidz pada mengerti, alhamdulillah wa syukurillah kula panjenengan sami saged napa menghadiri malih rutinan Yasin lan Tahfidz dalu menika. Mudah-mudahan rawuhipun kula panjenengan sami tansah pinaringan ridhoipun Allah Ta'ala, tansah pinaringan berkahipun saking Allah Ta'ala, tansah pinaringan rahmatipun saking Allah Ta'ala. Lan mugi-mugi niat kula panjenengan sami rawuh wonten panggenan menika, wonten majelis ta'lim menika, nggih menika niat ingkang sholih, niat ingkang sholihah, niat naos, niat pikir marang Gusti Allah, niat naos untuk li'ihya syariati wa izalatul juhala, yaitu niat ngaji untuk menegakkan syariat Islam dan juga untuk menghilangkan kebodohan. Karena yang namanya kebodohan itu hukumnya dosa. Bodoh itu dosa. Sedangkan diparingi kenikmatan oleh Allah arupi akal sehat, arupi pendengaran ingkang sae, arupi nopo kalam nopo ucapan ingkang sae, mulut ingkang sae. Kenikmatan-kenikmatan itu kalau tidak digunakan untuk kepentingan ibadah, kepentingan amal soleh, maka artinya nikmat yang sudah Allah berikan itu tidak digunakan dengan semestinya dan menjadi mubazir. Sehingga ketika kita diberi kenikmatan pendengaran yang baik, bisa akal yang sehat, kemudian ucapan atau lisan yang sehat juga. Nah, salah satu amal ibadah yang wajib bagi kita adalah untuk menuntut ilmu. Telinga kita digunakan untuk mendengarkan pengajian, untuk mendengarkan ta'lim. Lisan kita digunakan untuk berhujjah, berargumentasi dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Dan semua anggota tubuh kita semuanya merupakan nikmat Allah. Apapun yang ada dalam diri kita, maka kemudian seyogianya lah, sebaiknya lah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu kita gunakan sebaik mungkin untuk amal ibadah, terutama yaitu untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib.
Maka ketika kita tidak menuntut ilmu, membiarkan kebodohan, membiarkan diri kita dalam kebodohan, itu hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Kecuali jangan hidup di tengah hutan belantara tanpa adanya media taklim. Hidup di satu tempat, di satu negara yang bisa tidak ada hukum Islam atau tidak ada Islam, tidak diajarkan agama Islam. Nah, itu maka tidak terkena hukum taklifnya. Artinya kalau panjenengan hidup di tengah masyarakat, hidup di satu negara yang di dalamnya diajarkan agama Islam, yang di dalamnya diajarkan syariat-syariat Islam, terus kok panjenengan tidak mau berduyun-duyun, tidak mau mendatangi taklim tersebut, mendatangi pengajian-pengajian syariat Islam tersebut, maka panjenengan sakit dihukumi berdosa. Kecuali udzur karena berbagai kesibukan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Nek panjenengan leha-leha terdiri boten nopo-nopo, boten kegiatan nopo-nopo, terus kok ada kesempatan untuk mengaji, untuk belajar syariat Islam, kok tidak dimanfaatkan, nah itu masuk kategori mendapatkan dosa. Oh, itu mukadimah kula terkait dengan pentingnya kita mempelajari syariat Islam, terutama mempelajari fikih. Nah, karena di dalam fikih itu merupakan pelajaran ataupun ajaran terkait dengan tata cara ibadah yang ada di dalamnya, terkait dengan masalah hukum, terkait dengan bagaimana cara beribadah, yang diwajibkan maupun yang diserahkan, atau perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan atau haram untuk dilakukan. Semuanya diajarkan di dalam kitab fikih. Kitab fikih merujuknya kepada siapa? Kitab fikih yang ditulis oleh para ulama itu merujuknya kepada Quran dan hadis. Kenapa sih kita nggak langsung belajar Quran dan hadis saja? Kenapa harus belajar kitabnya para ulama, kitab fikih itu gitu? Toh semuanya kan ada di dalam Al-Quran dan hadis. Mendingan kita langsung belajar Quran dan hadis saja gitu. Tidak semudah itu jawabannya. Karena untuk mempelajari Quran dan hadis itu ada berbagai macam perangkat-perangkat ilmu yang harus didalami, yang harus diketahui. Kita tidak hanya mengandalkan bisa membaca terjemahan Al-Quran, bisa membaca terjemahan hadis, tanpa kemudian mengenal atau mengetahui atau mempelajari perangkat-perangkat ilmu atau ilmu alatnya untuk mempelajari Quran dan hadis, maka kita tidak mungkin bisa menemukan ketentuan-ketentuan syariat, terutama ketentuan hukum-hukum di dalam Quran dan hadis. Maka dari itu ulama lah yang berperan di sana. Ulama yang berperan untuk menggali, mengeksplorasi Quran dan hadis sesuai dengan tingkat keilmuan yang mereka miliki di dalam menemukan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itulah jargon kembali. Ayo kita kembali ke Quran dan hadis itu melalui ulama. Bukan ayo kita kembali ke Quran dan hadis melalui terjemahan, bukan. Nah, sekarang itu banyak orang yang baru belajar Islam, tapi seolah-olah sudah bisa memahami isi Quran dan hadis hanya melalui terjemahan. Kemudian dengan merasa berbangga diri
Ayo kita kembali ke Quran dan hadis gitu kan. Ayo kita langsung ngaji Quran dan hadis gitu. Seolah-olah kitabnya para ulama yang berjilid-jilid dan beribu-ribu bahkan mungkin berjuta-juta kitabnya para ulama, dari ulama-ulama salaf sampai ulama-ulama khalaf, itu tidak penting. Padahal kalau menurut kita yang memegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali ke Quran dan hadis itu yakni melalui ilmunya para ulama. Karena Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Karena para nabi itu sekarang sudah tidak ada, para rasul itu sekarang sudah tidak ada, maka kita belajarnya sama siapa? Ya sama pewarisnya. Yang mewarisi ilmunya para nabi itu siapa? Ya ulama. Belajarnya kita itu pada ulama. Nah, ketika ulama kemudian menyajikan ilmu tentang Quran dan hadis, kita tinggal menikmati saja. Artinya kita tinggal mengikuti apa yang disampaikan, yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan ilmu hadis dan Quran tersebut. Itu jangan kalau bolak-balik istilahnya memberikan mukadimah seperti itu biar panjenengan itu mantap di dalam mempelajari kitab fikih, karena ini sangat penting. Jangan ibadahnya itu sah dan tidak sah. Kalau urusan diterima atau tidak diterima itu urusannya Gusti Allah. Tapi urusan sah tidak sah, urusannya benar atau tidak benar tata caranya, itu ya dengan cara belajar kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kesunahan di dalam mandi besar. Kesunahan di dalam mandi besar. Kita masih membahas bab thaharah, bab bersuci. Kesunahan mandi besar masih ingat? Pasti tidak ingat. Pasti lali. Kalau nopo cuplikan sekilas tentang kesunahannya mandi besar. Ya. Kalau wajibnya kan ada dua, yaitu pembacaan niat dan mengalirkan air ke sekujur tubuh. Tapi itu rukunnya, wajibnya. Sunahnya apa mawon? Dengan kelingan apa? Sunahnya mandi apa? Halo. Sunah mandi besar apa? Sunahnya mandi besar apa? Salah satunya yang sampai ingat. Niat itu wajib, Pak. Sampai sunah. Mendahulukan yang kanan, oke. Yang pertama sebelum menjalankan sebelum mandi membaca bismillah, tapi niat membaca bismillahnya bukan niat membaca Al-Quran, bukan membaca ayat Quran. Karena orang yang hadas besar, apalagi di dalam toilet, itu haram hukumnya membaca ayat Quran. Maka membaca bismillahirrahmanirrahimnya itu, karena bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Quran, bagian dari ayat surat Al-Fatihah, maka niatnya adalah zikir. Niatnya zikir dalam membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu kesunahan pertama. Kesunahan yang kedua,
siwak. Dengan ada siwakan buat apa? Adanya siwakan buat kalau siwakan sikat gigi, sikat gigi pasti. Maksudnya siwakan yang dilakukan oleh Rasul itu menggunakan kayu siwak. Nah saat ini zaman ini kan berbudal haji atau umroh itu biasanya di konduren itu oleh kayu siwak gitu, kali tasnya biasanya diikat atau setunggal itu kan. Biasanya zaman ini saat ini kalau saya buat nanya sih tetelan siwak pengarang gitu. Nah itu silakan kayu siwak niku siwakan niku saderenge sholat, saderenge wudu, saderenge mandi besar niku hukumnya sunnah. Tapi kalau wudu dan mandi besar mungkin sudah tergantikan dengan sikat gigi pakai odol. Nah itu nggak apa-apa, itu sudah masuk kategori sunnah juga nggak apa-apa, masuk kategori siwakan maksudnya. Boy, sunnah yang ketiga itu berdiri, mandinya itu berdiri. Karena kalau duduk itu dikhawatirkan lipatan tubuh itu tidak terkena air. Oke, itu ada 18 kesunahan, jadi kan setunggal mawon terlalu menghadap kiblat, kemudian membasuh telapak tangan, ya kan, berkumur sama istirsak kayak wudu, ya kan, kemudian sebelum mandi pipis dulu, itu sunnahnya. Karena kalau misalkan mandi besarnya itu karena junub, dikhawatirkan di batangnya zakar itu masih ada mani, makanya harus dipipiskan dulu. Sunnahnya itu pipis dulu sebelum mandi. Nah itu sunnahnya. Kemudian menghilangkan kotoran dalam tubuh, misalkan ada regep, ada najis, dihilangkan dulu, dibersihkan dulu sebelum mandi. Itu sunnahnya. Kemudian memperhatikan lipatan-lipatan tubuh, leket, lepitan kulit, gemuk-gemuk misalnya di perut itu kan ada lepitan-lepitan, nah, itu dibersihkan semua. Kemudian sunnahnya lagi ketika menyiram kepala itu kemudian tahlil di rambutnya itu di sela-sela gitu ya, tahlil. Kemudian kulitnya daunku digosok gitu kan. Itu sunnahnya mendahulukan sebelah kanan dulu dalam menyiram, nah, kemudian 3 kali, terus kemudian berturut-turut. Nah, kemudian di dalam mandinya itu kalau bisa menutup aurat yang bersifat sawatani, bukan aurat yang dari pusar ke dengkul ya. Sawatani itu 2 perkara yang buruk lah, itu dubur dan kubur. Nah, itu kalau bisa menutup itu, minimal pakai celana dalam lah. Nah, meskipun kalaupun telanjang bulan juga gak apa-apa, ubah hukumnya. Tapi sunnahnya itu 2 sawatani itu, 2 aurat itu ditutup. Kemudian sunnah yang selanjutnya lah yang usumahu hadis. Jadi airnya itu harus jangan kurang dari 1 gayung, minimal itu 1 gayung boleh. Tapi harus rata semua di dalam airnya itu sampai semua kan boleh. Terus kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan pakai sabun dan sampo? Jenengan ketika mandi besar menggunakan sabun dan samponya itu dibarengkan atau diakhirkan? Diakhirkan paling betul. Karena kalau dibarengkan, ya, pada saat katakan misalkan nyiram kepala dulu, kemudian sampoan, ya.
Sementara badannya itu masih ada yang belum terkena air, maka itu tidak sah mandinya karena air yang dari sampo itu sudah mustakmal. Nah, maka tata caranya mandi junub itu yang paling penting air dulu, air semua airnya itu sudah merata semua ke dalam ke seluruh bagian tubuh kita, ke lipatan-lipatan kita, bahkan ke bagian selangkangan kita, semuanya terkena air semua. Selesai itu sudah selesai, mandi junubnya sudah selesai, mandi besarnya sudah selesai. Berikutnya kemudian mandi berikutnya seperti mandi biasanya menggunakan sabun dan sampo. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena itu penting. Jangan sampai mandi besar karena nggak tahu kemudian baru 1-2 siraman, sementara masih ada bagian tubuh yang belum terkena air, kemudian pakai sabun dan pakai sampo misalkan. Maka air berikutnya itu sudah mustakmal, jadi mandi junubnya tidak sah, harus mengulangi lagi dari awal. Artinya niat lagi dari awal untuk mandi junub. Bon, niku kesunahannya di dalam mandi besar. Terus berikutnya adalah al-aghsalul masnunatu, tawi piro-piro adus al-masnunatu kang disunahkan, mandi yang disunahkan. Nah, kalau tadi kita membahas tentang mandi wajib, selanjutnya itu mandi yang disunahkan. Mandi yang disunahkan, kalau mandi sehari-hari itu kan sifatnya mubah, mandi biasa. Artinya mandi yang tidak memiliki nilai-nilai ibadah. Mandi yang kita lakukan sehari-hari, pagi, sore, siang, itu mandi biasa, mandi yang tidak memiliki nilai ibadah. Mandi yang memiliki nilai ibadah itu ya mandi yang diniati dengan ketentuan syariat. Nah, mandi yang disunahkan itu ada berapa? Wahya katsiratun minha, ada banyak mandi yang disunahkan. Yang pertama, ghuslul jum'ati, mandi pada saat mau sholat Jumat. Bahwa afdaluha li'annahu qila biwujubihi. Ini kesunahan yang paling afdol. Kesunahan mandi yang paling afdol, sebagian ulama sebagai sunnah mengatakan, berpendapat ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat kuat. Itu mandi pada saat mau sholat Jumat. Sebagian ulama yang lain juga berpendapat di annahu qila biwujubi. Bahkan sebagian ulama juga berpendapat mandi mau Jumatan itu hukumnya wajib. Nah, wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajri. Sunnahnya mandi Jumat itu masuk mulai disunahkannya itu ketika masuk keluarnya terbitnya fajar sotik, bukan fajar kadzib. Fajar sotik itu sudah masuk waktu subuh. Kalau dalam bahasa fikih itu ada fajar kadzib dan fajar sotik. Fajar kadzib itu cirinya itu kalau di arah timur itu cumlaran cahaya dari matahari itu ke arah lurus. Itu istilah fajar bohongan gitu. Tapi kalau fajar sotik itu cahaya itu menyebar. Nah, itu bisa dilihat mungkin di dataran yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau cahayanya sudah menyebar di ufuk timur, itu berarti sudah masuk waktu subuh. Kalau cahayanya itu hanya cumbaran ke atas gitu ya, lurus gitu ya, itu masih fajarnya belum
Belum fajar tenanan, namanya fajar kali. Fajar syuting, fajar tenanan. Nah itu sunnahnya mandi Jumat itu pada saat terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Itulah il-fajr wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril jum'ati, dan akhir daripada kesunahan mandi Jumat itu ya setelah dimulainya sholat Jumat. Itu sudah tidak mendapatkan kesunahan lagi kalau sudah dimulai sholat Jumat. Yang pertama yaitu tadi kesunahan mandi yang bersifat atau mandi yang dihukumi sunnah itu, yang pertama itu mandi Jumat. Yang kedua adalah ghuslul aidaini, mandi sunnah untuk sholat Id. Sholat Id itu sebelum sholat Id disunahkan mandi dulu. Kapan sunnahnya mandi sholat Id itu? Wa yadkhulu waqtuhu min muntasifil laili, mulai tengah malam. Mulai pertengahan malam itu, misalkan dengan malam takbiran itu, tengah malam bangun untuk sholat tahajud, misalkan sebelum sholat mandi dan diniatkan juga untuk niat sholat Id juga, mandinya itu masuk dihukumi sunnah. Kemudian yang ketiga itu husnul ghuslil mayyiti. Kalau orang yang biasa memandikan mayit, nek kula ngantosan iki dereng ape mandikan mayit, nanti sepisan memandikan lare kula sing macet. Itu setelah memandikan mayit disunahkan mandi. Orang yang telah memandikan mayit itu disunahkan mandi setelah memandikan mayit. Selesai memandikan mayit, mandi, kemudian kalau mau menyolati. Itu yang ketiga. Yang keempat, ghuslul istisqa, mandi pada saat mau sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat apa Pak? Sholat minta hujan. Kalau dalam kondisi kemarau panjang, kekeringan, tanpa hujan hampir 1 tahun misalkan mau mengadakan sholat istisqa, itu disunahkan mandi dulu yang untuk sholat istisqa, itu mendapatkan kesunahan mandinya. Yang kelima, khusuf fil qamari wa khusuf fis syamsi, yaitu mandi ketika mau melaksanakan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu juga disunahkan sholat untuk 2 gerhana itu sebelumnya mandi dulu. Yang keenam, husnul kafir idza aslama. Orang yang baru masuk Islam mu'alaf gitu ya, selesai dia membaca syahadat, itu disunahkan mandi. Yang ketujuh, al-ghuslu li iqamatil majnuni wal mughma alaihi. Mandi sunah untuk orang yang waras dari kegilaan, atau sembuh dari kegilaan, orang yang sudah sembuh dari misalkan dia stres atau depresi berat gitu ya, kemudian sembuh, maka sunnah bagi dia untuk mandi. Ya mesti butuh mandi loh,
bergila kan mesti ya kotor semua badannya. Nah, itu sunnah mandinya itu. Mandinya itu sunnah. Yang ke-8 al-ghusl bil hijamah, orang yang habis pekamnya sendiri itu kan sunnah. Setelah bekam ini bekamnya bekam basah ya, bekam yang dikeluarkan darahnya, bukan bekam kering. Kan ada bekam itu ada dua, bekam kering dan bekam basah. Kalau bekam kering itu kayak keringan, cekok mawon, jadi cuma merah saja. Kalau bekam basah itu di jarum keluar darahnya, itu darah kotornya. Nah itu al-ghusl lil hijamati wa hiya ikhrajud dami, keluar darahnya. Itu sunnah setelah bekam itu mandi. Jadi kalau setelah bekam ya mandi, dan diingatkan untuk mandi setelah mandi bekam, maka mendapatkan pahala kesunahan. 9 al-ghusl dukhulil masjid. Jenengan kalau mau masuk masjid, sunnahnya mandi dulu. Artinya ia dalam kegiatan apa mawon, entah itu mau sholat jamaah, entah itu mau taklim, entah mau apapun itu, kalau mau masuk masjid disunahkan mandi dulu. Yang 10 ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan itu sunnah hukumnya mandi. Wa yadkhulu minal maghribi likai nasyatul qiyam. Setelah masuk waktu maghrib itu disunahkan setiap malam Ramadan selama 30 hari itu mandi. Paling sehat ya qiyamul lail pada saat mau sholat malam, mau tahajud, mandi, diniati mandi sunnah malam Ramadan. Itu dengan dapat pahala kesunahan pada saat malam mandi malam Ramadan. Yang ke-11 al-ghuslul hajj wal umrah. Mandi pada saat menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Ketentuannya di mana saja pada saat wadzalika inda ihrami, pada saat ihram mikot ya, di jenengan waktu mikot di mana Pak? Tempundi. Tempat saking Madinah apa saking mana? Buat mikotnya tempundi. Oh mikotnya itu pesawat. Nah, pada saat menggunakan pakaian ihram itu sebelumnya disunahkan mandi dulu. Disunahkan mandi dulu. Menggunakan pakaian ihram itu kan di perbatasan mau masuk ke Mekah ya. Kalau dari Madinah itu di Bir Ali, kalau dari Jeddah itu Rumpul Ali betul. Yang penting kalau dari Madinah itu mikotnya itu di Bir Ali, Masjid Bir Ali itu perbatasan Mekah Madinah. Nah itu pada saat itu di sana tuh waktu itu. Nah. Kereta cepat itu. Oh saking tuh, saking Riyadh nopo? Oh saking Madinah. Oh berarti Bir Ali perbatasannya. Tapi ngagem ihramnya tempat di atas saat dari melebet Mekah. Itu sunnahnya sebenarnya itu mandi dulu sebelum pakai pakaian ihram. Sunnahnya mandi dulu, diniati mau pakai pakaian ihram. Selain itu sunnah lagi pada saat masuk Mekah. Setelah mikot pakai pakaian ihram masuk ke Mekah gitu kan, entah di hotel dulu gitu kan, itu mandi, sunnahnya mandi. Jadi mandi ada di kota Mekah. Kemudian kalau haji itu ada wukuf
wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu juga disunahkan mandi. Kemudian sebelum tawaf juga disunahkan mandi. Nah, sebelum melempar jumroh waromil jimari juga disunahkan mandi. Wal mu'tamadu, kemudian yang menjadi kawal yang menjadi pegangan yang kuat, annahu la yusadul ghuslu lil mabiti bil Muzdalifah li qurubihi min ghusl wuqufi bi Arafah. Kalau mabit di Muzdalifah itu tidak disunahkan mandi karena dekat dengan, karena sudah berdekatan dengan wukuf di Arafah. Kan setelah wukuf di Arafah, dan terus kemudian mandi sunnah wukuf di Arafah. Setelah itu kan ke Muzdalifah. Dan Muzdalifah itu sudah nggak perlu mandi lagi atau tidak disunahkan mandi. Kalaupun mandi itu tidak mendapatkan pahala kesunahan. Itu menurut kaul yang utama atau kaul yang pendapat yang lebih kuat. Yang 12, al-ghuslu dukhul Madinah Rasulullah SAW, ketika masuk kotanya Rasul Madinah itu juga disunahkan mandi. Terakhir, al-ghuslu li khuturi ayyi masma'i khairil muslimin, ketika panjenengan mau menghadiri kegiatan-kegiatan yang sae, kegiatan-kegiatan yang di dalamnya adalah amal ibadah, entah itu taklim, entah itu apapun itu yang kegiatan keagamaan, itu disunahkan untuk mandi dulu. Dan demikian untuk kajian fikih pada hari ini tentang kesunahan atau mandi-mandi yang disunahkan. Untuk pembahasan terkait dengan mandi kita sudah selesai. Bab selanjutnya nanti akan kita bahas tentang bab najis. Hal-hal yang berkaitan dengan najis. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati dan pikiran kita difutuhkan oleh Allah, dibuka oleh Allah untuk senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca shalawat ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa sidyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati
وبياعها وعلى آله وصحبه وسلم. Atur kaulo mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.